Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membagikan buku dari buku Bishop Dag Heward dalam art series yaitu Seni Mendengarkan. Di dalam bab 2-nya dikatakan tentang memahami bagaimana orang-orang itu masuk ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Bukan untuk menghakimi, kalau saya baca buku ini lebih kepada untuk introspeksi diri. Apakah saya ada di titik ini atau enggak? Kalau misalnya kita di dalam titik ini, dan aku percaya buku ini untuk kita tuh bisa balikin keadaan dalam setiap hidup kita, untuk kita benar-benar masuk ke dalam rencana kehendak Tuhan yang sempurna gitu. I believe there is time untuk yang namanya pertobatan, there is time untuk kita balik ke Tuhan seperti anak kecil yang mau diubahkan, yang mau benar-benar berubah gitu. Dan di sini ada 7 poin. Saya akan jelasin sedikit. Yang pertama dikatakan orang-orang yang masuk ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna dengan tidak mendengar suara Tuhan. Dulu saya selalu berkata saya nggak pernah dengar suara Tuhan gitu. Tapi di gereja kita, Overcomer, Pastor Berry selalu ngomong kalau kita itu mungkin nggak secara audible gitu dengar suara Tuhan. Tapi Tuhan itu selalu pakai orang-orang yang Tuhan udah utus gitu, yang Tuhan udah persiapkan menjadi godly people yang bisa kita dengar gitu. Kita punya pemimpin, kita punya Pastor Berry yang selalu bagiin yang terbaik dalam setiap firman-Nya. Kita bisa menjadikan itu suara-suara yang menjadi guidance kita gitu, yang menjadi Tuhan maunya seperti itu gitu. Jadi bukan berarti tidak mendengarkan suara Tuhan selalu audible gitu. Mungkin ya nggak semua orang bisa, mungkin, tapi bukan nggak menutup kemungkinan. Tapi kita bisa yang namanya dengar dari suara pemimpin kita, suara gembala kita, dengan cara kita ya komsel, dengerin firman. Itu yang membuat kita tuh peka itu yang dari Tuhan ataupun tidak gitu. Dan aku percaya saat teduh kita itu menentukan dan bisa membedakan gitu, yang dari Tuhan, kehendak Tuhan, dan yang bukan. So, aku percaya dalam poin 1 ini kita bisa sama-sama praktek untuk yang namanya tanya pemimpin kita, what should we do gitu, what should we do. Dan bukan berarti gak nanya Tuhan juga, kita harus juga yang namanya nanya Tuhan. Mungkin ada impresi ataupun apapun itu. Yang kedua, orang-orang masuk ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna karena Tuhan membiarkan manusia memiliki kehendak bebas. Tuhan gak pernah memaksa kita untuk ikut yang namanya Tuhan. Tuhan gak pernah memaksa kita untuk memilih jalan yang Tuhan taruh gitu depan kita. Tapi di situ dimana kita bisa memilih. Kita mau benar-benar punya kesanggupan, punya desire itu mau ikut Tuhan atau enggak gitu. Dan Tuhan gak bisa maksa akan hal itu. Karena aku juga percaya sih, apa yang dipaksakan itu gak akan bertahan lama gitu. That's why itu benar-benar harus natural, alami sendiri, yang namanya berjalan sama Tuhan. If kita gak benar-benar rasain berjalan sama Tuhan, if kita hanya mendengar perintah atau suruhan atau apapun itu, aku percaya gak akan bertahan lama gitu. Karena ya kita akan cepat lupa gitu, karena kita gak experience sendiri. Yang ketiga, orang-orang masuk ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna karena mereka ingin menjadi seperti orang lain. Melihat rumput tetangga lebih indah, melihat rumput tetangga lebih hijau. Ini yang dimaksud dengan ingin menjadi seperti orang lain yang saya tangkap. Jadi kita bukan lagi menginginkan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap hidup kita, melainkan kita menjadi ngelihat orang lain dan kita mau jadi seperti orang lain. Padahal Tuhan menciptakan setiap manusia itu berbeda-beda, ada keunikan, kelebihan masing-masing. Jadi aku belajar untuk yang namanya punya ketahanan untuk sesuai dengan rencana Tuhan. Yang keempat, orang-orang masuk ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna karena mereka sombong. Mereka merasa masa lalu mereka itu udah dipakai Tuhan. That's why dia gak mau dengerin orang lain, ataupun dia merasa
Tuhan itu cuman bekerja lewat diri kita sendiri gitu. Parah sih, karena ya Tuhan bisa pakai siapapun, even orang yang lebih muda daripada kita. Jangan pernah overvalue ourselves yang mengatakan kalau Tuhan itu cuman pakai kita. Tuhan gak pernah pakai orang di bawah kita atau orang yang lebih muda daripada kita. No, Tuhan bisa pakai siapapun. So kita gak bisa yang namanya familiarity ke siapapun, ke teman, ke mungkin orang yang lebih muda, atau terlebih orang yang menjadi pemimpin-pemimpin ataupun orang yang lebih tua daripada kita gitu. So kita gak bisa sombong kalau kita pernah dipakai Tuhan. Pastor selalu ngomong, jangan sampai di titik pernah, tapi sampai kita garis akhir kita tetap dipakai Tuhan. Nah ini juga sama orang-orang yang masuk ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna itu terlalu cepat beristirahat. Seperti yang saya katakan tadi, kita udah terlalu cepat puas, terlalu cepat yang namanya, kan gue udah ngelakuin A, B, C, D, gue udah cukup segala macam. Tapi pastor selalu ajarin untuk kita yang namanya punya ketahanan, bahwa kita gak mau cuman sampai dulu pernah dipakai, tapi aku mau hidupku itu dipakai sampai garis akhir. Itu yang menjadi hidupku, tujuanku gitu, untuk membuat Tuhan tersenyum. Bukan pernah membuat Tuhan tersenyum, melainkan aku mau Tuhan melihat aku tersenyum saat aku pulang nanti gitu. Dan orang-orang yang masuk ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna karena ketidaksabaran mereka. Mungkin ini lebih kepada dia udah beriman, dia udah kayak berharap ke Tuhan, tapi gak terjadi sama apapun. Dan karena gak kesabarannya, dia melakukan apa yang menurut dia baik gitu. Kita sekali lagi bisa nanya pemimpin kita, karena pemimpin kita sudah melihat jauh ke depan dalam setiap hidup kita gitu. So jangan terlalu ego, terlalu sombong untuk gak nanya ke setiap pemimpin kita gitu. Dan dengar apa yang instruksi dari setiap pemimpin, pastor di gereja. Dan yang terakhir, orang-orang yang masuk ke dalam rencana Tuhan yang tidak sempurna karena manipulasi manusia. Jadi lebih kepada dia percaya gak percaya 100% kalau bisa aku ngomong sih ke Tuhan gitu. Jadi kayak ngelihat orang lain, manipulasi orang gitu. Jadinya kita terbelok ke arah kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Dan aku belajar dalam buku ini untuk aku benar-benar mau dipakai Tuhan, bukan cuman dulu pernah dipakai Tuhan, dulu deket sama Tuhan, dulu membuat Tuhan tersenyum, tapi aku mau belajar untuk yang namanya sampai garis akhir, sampai aku ketemu Tuhan, aku dikatakan menjadi hamba Tuhan yang setia, yang menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Kita harus punya urgensi itu untuk kita benar-benar sampai garis akhir ditemukan berkenan dan setia di hadapan Tuhan gitu. Terima kasih semuanya. Itu yang bisa aku bagiin. Thank you. God bless you.